bisnisnya maju, ekonominya terdorong, Indonesia maju gitu kan. Ya itu mimpi besarnya kita lah. Nah cuman kalau nih anak-anak muda ini nggak ada tempat yang menaungi, fondasinya tidak benar, bangsa kita ngeri juga ya kalau nggak ini ya. Nah dari situlah kita punya satu misi, gimana sebenarnya meningkatkan kebekerjaan. Jadi bukan bekerja ya, kebekerjaan. Kunci dari Top Karir bisa merangkul milenial dan karyawannya hari ini ada berapa? 75 orang. 75 orang, gila. 2015 karyawan 75 orang. Organisasi juga harus legowo dalam melihat perubahan yang terjadi di dunia. Kita nggak bisa terlalu kaku. Ya banyak perusahaan yang bilang nggak bisa dong, harus ada jam kerja. Let's do it. Betul. Kita buat jam kerja, tapi kita clear misalnya, oke, jam kerja seperti ini, tapi kita buat itu nggak sebagai paksaan, tapi lebih pada approach ke mereka. Kalau kamu datang pagi lebih produktif loh, kita bisa gini-gini. Jadi approach-nya berapa kali, ini by the way Top Karir ini 3 kali kita mau tutup. 3 kali mau tutup? 3 kali. Wow. 3 kali kita mau shutdown. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini senang banget kita akan belajar sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, yaitu cari karyawan. Banyak business owner di luar sana susah cari karyawan, bingung dengan karyawan milenial, ya, menghadapi Gen Z yang cara berpikirnya susah dipahami oleh baby boomers atau Gen X. Dan hari ini Anda akan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa bagaimana cara menemukan karyawan yang tepat, bagaimana cara menemukan karyawan yang berkualitas, dan bagaimana caranya mempertahankan karyawan, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Hari ini saya kedatangan tamu luar biasa, namanya Mas Bayu. Halo. Halo Coach. Beliau adalah CEO topkarir.com. So, Mas Bayu, thank you banget sudah hadir di channel Tom MC Ifle. By the way, ini kantornya beliau. Kita yang nebeng tempat. Mas Bayu, cerita dong, Top Karir itu apa? Ya, Mas Bayu itu sudah berapa lama di Top Karir? Jadi Top Karir itu kalau saya buat gampangnya gini, kita adalah portal pengembangan karir untuk anak muda Indonesia. Jadi nggak hanya bicara lowongan pekerjaan, kita punya beberapa hal yang suportif terhadap pengembangan karir. Kita punya pelatihan sertifikasi, beasiswa, tips karir, dan bahkan fitur-fitur yang mendukung anak-anak muda itu bisa leverage karirnya mereka. Dan ini memang beda banget dengan portal-portal yang lain. Karena portal lainnya tidak fokus kepada anak-anak muda dan tidak ada istilahnya pembekalan ya. Betul. Dan ini ada pembekalannya juga. Ini sangat-sangat luar biasa. Top Karir ini udah berapa lama? Kita start di 2015. 2015. Jadi 2015 kita lihat ada satu situasi menurut saya gawat sih sebetulnya. Jadi pemain database pencari kerja di Indonesia yang besar-besar itu adalah dari luar. Terus kemudian mereka ini pendekatannya very transaksional. Jadi kalau ada perusahaan cari tenaga kerja, mereka posting di tempatnya mereka nggak peduli dengan kualitasnya, nggak peduli mereka dapat atau tidak. Pokoknya ya sudah posting saja. Dan itu sudah berlaku udah bertahun-tahun, mulai dari tahun 2000-an. Nah dari situ saya melihat dengan para founders gitu ya, kita ngobrol kok gini sekali ya, kenapa kita nggak bisa creating sesuatu yang bisa malah anak-anak ini jadi lebih berkualitas, company dapat anak muda yang berkualitas, bisnisnya maju, ekonominya terdorong, Indonesia maju gitu kan. Ya itu mimpi besarnya kita lah. Dari situ kita start, dan memang diferensiasi yang sangat kental di kita itu, kita nggak transaksional. Jadi dari semua pendekatan kita nggak transaksional. Kita pingin bener-bener dua-duanya nih berkesinambungan lah. Jadi ada misi yang dibawa oleh Top Karir ya. Misi besarnya apa sih? Misi besarnya sebenarnya adalah untuk kehidupan yang lebih baik buat semuanya. Jadi buat si anak mudanya, karena kan kita perlu aware juga. Anak muda di tahun 2020 ini aja, tahun depan, kalau di Amerika tuh udah 80% udah diisi sama millennials kan. Betul. 80%. Betul. Kalau di Indonesia maybe 20-30 lah, 2030. Nah cuman kalau nih anak-anak muda ini nggak ada tempat yang menaungi,
fondasinya tidak benar, bangsa kita ngeri juga ya Benar. kalau nggak ini ya. Nah dari situlah kita punya satu misi gimana sebenarnya meningkatkan kebekerjaan. Jadi bukan bekerja ya, Iya. kebekerjaan. Kebekerjaan itu kalau bahasa Inggrisnya I think employability lah. Jadi kalaupun dia berwirausaha, dia tapi kemampuan untuk kebekerjaannya tinggi. Kalau dia bekerja sama orang, dia punya kebekerjaannya tinggi. Jadi memang ini yang coba kita. Jadi fokusnya pada productivity, Iya, bukan hanya posisi. bukan Bukannya saya dapat kerjaan terus sudah selesai, habis itu selesai. kita lepas gitu, tidak. Enggak. Betul. Jadi apakah orang ini bisa dipakai, orang ini bisa benar-benar menghasilkan, itu kebanggaan tersendiri Betul. tentunya buat Betul. top karir. Betul. Nah, boleh cerita nggak sih Iya. cari karyawan itu susah dan itu sudah menjadi momok banyak orang. Betul. Apalagi maintain karyawan milenial Iya. dan Gen Z itu is very difficult gitu. Betul, betul. Nah, apa sih sebetulnya kunci dari top karir bisa merangkul milenial dan kelihatannya lebih apa ya? Lebih menyentuh, maksudnya lebih memang mengena dengan anak-anak milenial ini. Iya. Dan karyawannya hari ini ada berapa? 75 orang. 75 orang, gila. 2015 karyawan 75 orang, itu luar biasa dan anak muda semua ya. Iya, anak muda. 90% usianya di bawah 26 tahun. Wow, wow. Dan rata-rata mereka cukup bertahan setia ya dengan Iya. top karir ya. Kita churn rate-nya itu untuk karyawan di bawah 3% coach. Di bawah 3%. Wow. Iya, jadi Padahal terkenal di luar sana, namanya milenial, namanya Gen Z, Iya. itu gampang jadi kutu loncat. Iya, betul. Dikit-dikit keluar, ditegur dikit keluar. Betul. Boleh cerita nggak apa Iya. sih sebetulnya who is millennial dan who is Gen Z dan how to treat mereka them ya. well Iya. in the company? Ya, kalau Gen Z sih kalau yang saya perhatikan yang paling spesifik saya bisa cerita adalah mereka lahir ketika internet itu sudah ada. Ya, betul. Yang sebelum-sebelumnya generasi kayak misalnya saya kelahiran 84, saya lahir belum ada internet. Milenial ini. Masih milenial Ya. juga, tapi milenial tua. Milenial generasi awal. Ya. Generasi awal. Jadi belum First generation. first generation of millennials. Tapi setelah itu mereka lahir dalam suasana internet sudah ada, Ya. informasi begitu deras. Nah, jadi ciri khas pertama mereka adalah ya mereka lahir di saat era internet itu sudah ada. Terus yang kedua, bagaimana sebenarnya memaksimalkan mereka. Nah, ada beberapa karakteristik yang saya perhatikan. Saya nggak bicara teori, saya benar-benar lihat benar ada Real ya, karena karyawannya juga anak Gen Z anak-anak juga. Gen Z gitu. Jadi ada beberapa yang saya lihat ini menjadi potensi. Pertama, energi. Energinya mereka luar biasa. Apalagi kalau energinya itu dikombin sama kecintaannya dia. Jadi kalau passionate, punya energi, ketemu, wah itu dahsyat. Itu nggak ada yang bisa menghentikan mereka lah. Itu yang pertama. Yang kedua, creativity. Yang saya perhatikan teman-teman tuh kalau ditanya, gimana ya caranya begini-begini. Tadi apa namanya, oh begini. Oh ada nih saya ide seperti ini gitu. Kenapa begitu? Karena literasinya mereka makin tinggi. Referensinya makin banyak. Jadi kreatif ID-nya lebih liar lagi. Yang ketiga itu adalah sebenarnya spesifikasi. Jadi makin ke sini anak-anak ini makin spesialis. Makin spesifik gitu. Jadi kalau misalnya dia videografer, dia bisa nanti videografer benar-benar sampai animasi. Wah, jadi sangat-sangat itu ya, sangat-sangat Spesifik. ahli jadi. Jadi sangat-sangat mastery ahli. ya fokusnya. Iya, mastery jadi. Nah, the problem adalah organisasi yang ada saat ini kebanyakan mereka tidak mengakomodir ketiga hal ini. Oke. Jadi saya kasih analogi sederhana. Karena energinya besar, passionnya besar, itu kan kayak nuklir kan, harus Betul. ada silonya kan, Betul. harus ada di kontainernya. Betul. Gimana cara mengkontainernya? Harus diciptakan sebuah ekosistem yang memprovide energi dan menyerap energi mereka. Jadi ada kesibukan. Makanya kalau di top karir kita ada namanya ideation program. Jadi nggak peduli backgroundnya, nggak peduli Apa itu departemennya. ideation program? Nah, jadi kita kumpulkan anak-anak di satu tempat, kita brief satu case, and then kita biarkan mereka menggelora dengan semua idenya. Jadi, wah nanti buat begini, begini. Yang ujungnya kita kasih Sebulan sekali, seminggu sekali. bahkan I think buat berapa bulan ini kayaknya Hampir once tiap a week hari. ya. Once a week lah.
Jadi once a week itu kita diskusi gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memformulasi isu itu dari point of view-nya banyak orang. Jadi ide, nanti begitu ide, nah ini yang kemudian kita berikan ke tim di sini adalah kesempatan untuk mereka melakukan idenya. Jadi mengeksekusi. Jadi kita pilih siapa yang mau jadi leader misalnya. Oke, saya mau jadi leader. Oke, kamu tanggung jawab. Nah, tugasnya manajemen adalah meng-pairing dia. Ayo kita temenin, caranya manage seperti apa, kamu yang lead. Nah, disinilah energi mereka keluar. Dan ini membuat orang itu merasa dihargai. Dihargai. Kalau zaman dulu, perusahaan-perusahaan besar, mereka lebih top down. Iya. Ya, apa kata atasan kamu ikut, Betul. apa kata atasan kamu ikut. Nah, Betul. kemudian zaman sekarang yang di bawah ini punya banyak ide, kreativitas, informasi, ya mudah sekali, accessible, dan mereka sangat well informed dengan Betul. banyak hal. Betul. Sementara atasan belum tentu well informed. Betul. Betul ya? Betul. Dan mereka ingin menyampaikan pandangan, pendapat Ya. yang cukup baik untuk perusahaan, dan bukan niat buruk ya. Bukan. Pasti niat baik. Betul. Cuma atasan anggap ini negatif. Iya, dianggapnya kan steering mereka. Kadang-kadang bilang, wah kamu ini, aduh terlalu banyak komplain lah, terlalu banyak ini. Kan orang, Pak bikin begini, Pak bikin, kamu banyak komplain, kamu kerja yang bener aja deh. Nah, ya kan? Iya, betul. Nah, ideation ini manfaatnya untuk anak-anak Gen Z dan milenial ini adalah membuat mereka bisa mengeksplorasi ide. Nah, ada nggak outcome yang konkret dari ideation ini? Nah, ideation yang menurut saya konkret adalah satu program yang namanya Top Career Clinic. Top Career Clinic, itu datang dari lahir dari situ? Dari mereka. Wow. Itu sampai jadi eksekusi ya? Jadi eksekusi, jadi dan even produknya jadi duit juga. Jadi duit juga ya? Jadi duit. Keren. Jadi yang saya mau capture di sini adalah sebenarnya organisasi juga harus legowo dalam melihat perubahan yang terjadi di dunia. Kita nggak bisa terlalu kaku. Ya banyak perusahaan yang bilang nggak bisa dong, harus ada jam kerja. Let's do it. Betul. Kita buat jam kerja, tapi kita clear misalnya, oke, jam kerja seperti ini, tapi kita buat itu nggak sebagai paksaan, tapi lebih kepada approach ke mereka. Kalau kamu datang pagi lebih produktif loh, kita bisa gini-gini. Jadi approach-nya. Jadi bukan mendikte, tapi mengajak. Jadi itu yang menurut saya penting. Di sini banyak, nggak hanya Top Career Clinic. Kita upcoming kita akan launch freelance. Platform ya. Itu siapa idenya? Mereka. Wow. Jadi dari mereka ini, kita kayaknya pencari kerja kayaknya belum sesuai nih, nggak dapat dari industri pekerjaan. Gimana caranya, Mas? Buat aja freelance. Yaudah, you lead the team. Nah, udah sekarang jadi. Ini lagi kita. Kapan launching? 2020? Kita nggak. Kemungkinan around 1 bulan ke depan lah. 1 bulan ke depan. Sudah launching. Jadi anak muda harus diarahkan. Jadi di konten. Lalu kalau melihat dari pengalaman Mas Bayu, waktu memulai Top Career ini 2015. Apakah gampang? Ya, background Mas Bayu sendiri boleh diceritain. Oke, kalau saya cerita background dulu ya. Background kebetulan saya lulus dari BINUS. BINUS 2001 saya lulus teknik komputer. Oke. Nah, dulu zaman waktu itu 2001 akses untuk tes minat bakat itu nggak banyak. Jadi saya nggak tahu sebenarnya, saya antara hobi sama minat bakatnya kemana gitu kan. Ternyata saya tuh komputer hobi, coach. Jadi saya hobi, saya lakuin, tapi setelah lulus saya bilang, kok kayaknya nggak cocok ya saya kerja untuk yang beginian gitu. Akhirnya saya sepanjang berkarir dari 2005, saya selalu di komersial, sales, marketing, business development, produk, seputar itu aja. Jadi saya start MC di ABC Group waktu itu, terus kemudian pindah ke Bakri Telkom, 6,5 tahun di sana, hampir 7 tahun. Pindah lagi ke XL, terus ke SCTV, terus saya lead Bloomberg TV. Jadi waktu itu Bloomberg TV baru open di Indonesia, saya lead tim marketingnya. Terus saya pindah ke salah satu job portal ternama. Di sana, di situ saya banyak belajar juga, tapi intinya setelah itu baru saya nemuin sih, passionnya ternyata people development tuh asik banget gitu. Punya tim banyak tuh nggak serta-merta you become a boss gitu, bukan hanya itu, tapi punya tim banyak itu kita punya tanggung jawab buat mereka lah. Nah dari situ kedorong. Nah start Top Career 2015. Gimana ceritanya bisa mendapatkan opportunity di Top Career ini? Nah jadi awalnya ceritanya gini,
waktu itu bukan company saya, maksud saya bekerja di sebuah company, di mana company itu membuat keputusan yang tidak sesuai dengan hati nurani saya, yaitu adalah mereka bilang, sudah hentikan semua project dengan government, kita nggak peduli lagi dengan apa yang dilakukan sama government dan kita nggak butuh juga pencari kerjanya kita leverage. Jadi udah deh, nggak usah gitu kan. Nah dari situ jiwa nasionalismenya muncul. Wah ini nggak bisa gini. Ketemulah saya dengan beberapa founder. One of those adalah Mas Andi Noya sama Billy Boon. Ketemu sama Pak Aryadi sama Diana, partner saya. Kita ketemu berlima ngobrol. Terus saya bilang, nggak bisa nih begini. Terus yang mendorong itu benar-benar mendorong justru adalah Mas Andi. Mas Andi bilang, ya udah kita buat aja. Terus gimana buatnya? Iya, lu cabut lah katanya. Buat di sini. Akhirnya kita jalanin. Memang 2015 itu kondisinya lagi dahsyat lah ya. Buat startup tuh dahsyat karena pertama yang paling kerasa dari kami adalah akses permodalan. Nggak kayak sekarang, coach. Kalau sekarang Backcraft punya pendanaan. Dia 1000 startup program. Banyak gitu opportunity. Zaman 2015 belum. Jadi akhirnya kita cari angel investor, terus beberapa kali, ini by the way Top Career ini 3 kali kita mau tutup. 3 kali mau tutup? 3 kali. Wow. 3 kali kita mau shutdown. Wow. Tapi entah kenapa ya, waktu itu ya kita founders saling menguatkan lah, tapi kita bilang, kita balik lagi deh tujuan awalnya apa? Tujuan awal kita bantu anak muda Indonesia. Kalau anak mudanya kebantu, bangsanya kebantu gitu. Betul. Itu yang ngebuat energi kita nggak habis sih. Dan selalu last minute, percaya atau tidak percaya ya, selalu last minute di saat detik-detik terakhir, selalu aja ada tangan-tangan yang kita nggak tahu dari mana, tiba-tiba, saya join di Top Career dong, saya invest. Gitu juga kadang-kadang, ini orang kok bisa gitu ya, mau gitu ya. Maksudnya company ini ya belum besar sekali juga belum, tapi mereka ngelihat purpose-nya. Dari situ 3 kali kita mau shutdown. Terakhir 2018 Lebaran itu kita mau shutdown. Itu benar-benar wah itu chaos lah. Karena karyawan udah 36 orang posisinya coach. Dan di saat itu saya juga punya tanggung jawab moral gitu. Mau Lebaran ya kan? Bukan mau Lebaran, ini tinggal 2 minggu lagi Lebaran. Wah itu udah kita ngalamin kondisi itu. Apa tuh? Kenapa bisa sampai planning untuk shutdown tuh kenapa? Nah, jadi waktu itu yang pertama kita lihat adalah memang startup itu nggak mudah dari sisi edukasi ya. Jadi yang paling susah itu kan dan cost-nya paling tinggi market education. Ada pemain baru di industri ini, ya banyak HR bilang Top Career apa sih gitu, compare to other player lah. Nah di situ kita struggling untuk proving bahwa kita bisa bantu Anda gitu. Itu kita struggling. Nah akhirnya memang pemasukan kita nggak terlalu baik waktu 2016 sampai 2018 lah ya. Jadi itu wah susah sekali lah. Tapi kita terus percaya, kita bilang nggak apa-apa, kita lakuin aja. Toh kita tuh mau bantu semuanya kok. Akhirnya kita continue dan selalu ada yang bantu. Bantunya tuh benar-benar nggak pakai tendeng-tendeng. Ayo, udah kita bantu. Bahkan sekarang malah shareholder ini malah yang ngedorong kita. Ayo masuk ke sini. Ke industri, ke Apindo, ke Kadin, masuk ceritain tentang Top Career. Karena you guys are helping ekonominya Indonesia walaupun tidak secara langsung. Benar. Nah dari situ energi itulah yang kita pakai untuk terus ngembangin. Saya sama founder nggak pernah berhenti, pokoknya sikat terus ya kan. Walaupun ya darah dan air mata kita udah ngerasain lah. Jadi kalau melihat dari perkembangan dalam mengembangkan startup di Top Career, Mas Bayu, the lowest momentnya apa sih yang ketika Mas Bayu mengatakan kayaknya gue mau give up nih? Ada nggak momen itu? Ada sih waktu itu, jadi 2018 itu 2018. Ya. Jadi 2018 itu kebetulan kondisinya memang carut marut lah ya dari segi personal, pribadi dan perusahaan waktu itu. Tapi saya waktu itu berpikir gini, waduh kok gini sekali ya, kok nggak ada sih orang yang we want to help Indonesia gitu, tapi kok nggak ada orang yang peduli sama kita ya. Jadi di situ ada satu momen di mana sebenarnya itu lowest moment. Kenapa? Saya sampai nggak percaya sama diri saya sendiri.
Jadi apa yang saya lakuin salah kali ya? Sampai pada level itu ya istilahnya berantakan lah semuanya. Dan itu yang membuat saya lebih berat lagi sebenarnya secara emosional adalah 36 karyawan. Dan saat itu posisi perusahaan bleeding. Oh, itu bukan bleeding lagi. Itu benar-benar udah. Berapa besar bleedingnya waktu itu? Itu jadi saya kasih gambaran ya. Ini karena saya baru cerita cuma di Top Coach aja. Waktu itu di rekening kita itu tinggal 6 juta rupiah. Wow. 36 karyawan, 6 juta perak. Ya, wow. kita butuh paling nggak 1 bulan itu kan 200-an juta untuk itu ya. Dan di 2018 itu habis gajian, THR, 2 minggu kemudian gajian lagi. Betul. Jadi harus ada 3 kali 200-an juta, jadi 600 juta. Berarti sepanjang 1 tahun itu, kalau kita bicara tahun fiskal 1 tahun, Top Karir nggak making money as a company, terus-menerus disubsidi. Disubsidi lewat dana investasi dan para founders. Jadi foundersnya ikutan juga. Oh, duit kurang. Oke, udah. Ya itu namanya bisnis itu. Ya memang seperti itu ya. Kita kan ngelihat the brandnya gede, oh brandnya keren gitu. Padahal cerita di belakangnya orang belum tahu. Orang nggak ada yang tahu. Top Karir itu bleedingnya luar biasa. Jadi founders itu sampai ada yang ngejaminin tanah, saya rumah dan mobil, tabungan juga sampai ambles-amblesan gitu ya. Tapi somehow memang lowest point-nya adalah ketika mikir 36 karyawan kami itu dan 8 diantaranya sudah berkeluarga. Nggak tega coach, maksudnya mereka pulang dengan tangan kosong di saat lebaran. Mungkin kalau di bulan yang lain beda kali ya. Tapi menurut saya itulah mungkin story yang Allah kasih lah ceritanya gitu. Frame-nya pas di THR itu. Justru lowest point, and then ada satu momen yang itu membuat saya pribadi bouncing sebenarnya. Waktu itu saya kebetulan tinggal dekat rumah orang tua kan, cuma beda 6 rumah lah. Ayah saya main ke rumah, terus dia ngeliat wajah saya. Karena saya ini orangnya tuh senang, ceria gitu. Dalam kondisi apapun saya ceria gitu. Tapi pada saat itu dia bilang, "Bay, wajahmu tuh bener-bener suram sesuram-suramnya. Ada apa?" Terus saya nggak pernah cerita kayak saya. Terus saya cerita, "Iya Pak, gini. Ada masalah kantor gini." Terus dia jarang-jarang bapak saya pindah duduk gitu sebelah saya. Dia duduk sebelah saya, pegang tangan saya terus bilang gini, "Tuhan belum suratkan. Kalau belum waktunya, belum waktunya. Kalau kecuali memang hari ini tutup, berarti sudah takdir. Tuhan belum takdirkan. Jadi kamu jangan berburuk sangka dulu." Terus saya mikir, ya juga ya, kenapa saya berburuk sangka? Atau belum kejadian? Masih ada uang 6 juta di rekening, masih ada karyawan 36 orang, masih ada para founders gitu ya. Saya bilang, oh iya juga ya. And then besoknya saya balik ke kantor dengan energi yang saya punya. Saya bilang, oke, let's do it. Nggak apa-apa, kita jalan aja terus. Tapi memang akhirnya alhamdulillah terjadi juga. Kita selamat di cekungan itu, dan setelah itu memang Top Karir getting bigger. Wow. Bisa cerita nggak hari ini Top Karir itu seperti apa? Wah, kalau milestone. Jadi dibandingkan dengan 2018 nih. Kalau milestone sih saya pikir banyak ya di 2019 capaian kita. Yang pertama, kita sekarang udah 1,1 juta. Udah mau 1,1 juta pencari kerja. Database-nya aktif. Dan itu anak-anak muda semua. Itu kita juga nggak pernah bayangin, sampai di level ini gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kita launching aplikasi bulan April. Waktu target sama manajemen sama tim berapa ya? Ya udah, kita targetin Desember akhir tanggal 31 100.000 download. 100.000 download. Tiba-tiba kemarin tim report, lari-lari ke ruangan. Mas Bayu. Kenapa? Lihat deh, dibuka laptop dashboardnya. Kita lihat udah nyentuh berapa download. Terus saya nggak ngeliat kan. Mana sih downloadnya gitu kan. Karena kan kalau di dashboard 100K gitu kan. Iya. Ini mas, terus gini. Hah? Serius? Iya 100.000. Wah, kita seneng banget. Wah, itu bahagia banget kan. Wah, 100.000 yes gitu kan. Kumpulin teman-teman. Tapi jangan dulu deh. Kenapa? Saya belum lihat ratingnya. Oh yuk kita buka rating. Begitu buka rating, ternyata ratingnya juga bagus. 4,4 dari 5. Reviewnya juga langsung nyentuh ke hati karena reviewnya gini. Thank you ya Top Karir, saya dapat kerjaan lewat aplikasinya. Ya, kayak gitu-gitu. Itu langsung ya menyentuh inilah ya, Kalau saya bandingin kejadian dari 2015 sampai 2018,
itu nggak ada apa-apanya. Itu langsung kayak, itu nggak ada apa-apanya lah. Wow. Karena kita helping orang itu bener-bener kerasa begitu mereka kasih feedback. Nah, mulai dari situlah makin menggelora sama tim. Ayo kita harus lebih produktif lagi. Kita let's do yang nggak dipikirin sama orang. Makanya buatlah ada Top Career Clinic, ada freelance nanti. Wah, macam-macam lah. Wow. Termasuk salah satunya kita punya engine tes minat bakat, Coach. Engine tes minat bakat Di aplikasi. wow. Jadi bisa tes minat bakat. Dan bayangin, karena saya trauma 2019 saya kuliah itu ya, tes minat bakat kan mahal. Iya. Sampai saya keluarin tes minat bakat di Top Career itu sekarang harganya cuma 10.000. 10.000. Kalau di luar 900.000, Coach. Gila. Itu benar-benar luar biasa. Karena kita udah bilang, apapun akses yang kita bisa berikan buat kemajuan bangsa lewat anak mudanya. Anak mudanya bener, bagus, potensinya tergali, wah Indonesia udah deh. Benar-benar. Kita sky's the limit. Nah, wah ini keren banget. Ya, karena perjuangannya bukan hanya soal, karena kan sudah mapan. Iya. Iya kan? Mas Betul. Bayu ini sudah mapan, sudah masuk di company yang besar-besar. Betul. Terus bisa, maksudnya nyemplung ke tempat yang istilahnya antah berantah. Mulai dari nol lagi. Hanya mengejar passion. Iya. Udah gitu ketemu istilahnya mentok, banyak mentoknya. Tapi tetap fight dan akhirnya benar-benar terbayarkan. Terbayarkan. Nah, Mas Bayu, Iya. kalau teman-teman di luar sana nggak tahu apa sih perbedaannya Top Career dengan yang lain. Jadi what's so different about Top Career? Karena teman-teman saya sih udah tahu. Dan kenapa saya mengikuti Top Career ini juga saya merasa banyak terbantu banget gitu loh. Tapi ternyata saya juga baru tahu behind the scene-nya Top Career itu ternyata luar biasa, keren banget. Teknologinya juga keren banget. Nah, ceritain dong. Oke. Jadi Top Career ini yang membedakan adalah pertama ini dibuat berdasarkan fit. Jadi feedback dari HR. Iya. Jadi kita ketemu sama HR, kita tanya, apa sih yang paling merana buat Anda gitu. Ada beberapa faktor yang kami tangkap. Yang pertama, kalau dari perusahaan bilang, saya tuh suka butuhnya cepet, tapi cari kandidatnya susah. Benar, gitu kan? benar. Ngumpulin data kandidat ya, lama ya. Itu case pertama. Langsung saya jawab. Waktu itu kita kepikiran gimana caranya memprovide talents ke HR, tapi dengan cara cepat. Akhirnya kita buat sistemnya Top Career ini sebenarnya kayak social media. Jadi saya kasih contoh, misalnya ada pencari kerja, dia daftar di sistem kita ya di Top Career. Terus dia tik ada satu button, itu button yang very powerful by the way. Lagi butuh pekerjaan. Diklik ya. Itu automatically CV-nya akan dikirimkan ke employers. Jadi ke perusahaan untuk yang requirement-nya sama. Oke. Jadi misalnya saya butuh videographer. Nih anak lulusan memang di situ. Betul. Ya. Jadi di multimedia. Cocok nih. Dan dia butuh kerja. CV-nya langsung terbang ke employer. Sehingga apakah terbang ke satu atau ke beberapa? ke beberapa. Iya, jadi ini karena kan kalau saya pengalaman dengan tempat yang lain, kita yang harus nyariin satu-satu kan? Iya. Atau bahkan lebih parah lagi, bahkan di sistem yang lain kalau nggak karyawannya yang harus mencari saya mau kerja di mana kan? Benar. Saya mau kerja di sini, saya mau kerja. Mana kenal kalau kita adanya di paling bawah gitu kan? Betul. Nah, jadi ini yang wah, ini keren banget. Ini ngebuat sebenarnya yang kita buka adalah bentuknya seperti social media. Jadi begitu employers pasang hari itu iklan lowongan pekerjaannya, langsung terbuka atau terlihat? Langsung terlihat. Semua yang membutuhkan yang sama. Nah, siapa cepat dia dapat itu ya? Iya. Dan itu kita buka aksesnya kurang lebih setelah 1 detik dari kliknya dia. Wow. Jadi habis klik post iklannya, tak, langsung ada kandidat lainnya dibuka, itu semua CV-nya yang relate udah kita ranking. Bisa disorting. Yang paling cocok dan yang paling tidak cocok gitu ya. Jadi yang paling cocok sampai yang paling tidak cocok. Jadi tinggal seberapa cepat HR bisa telepon si kandidatnya terus bilang, saya dari PT ini, saya lihat CV kamu lewat Top Career. Kamu mau nggak? Tertarik nggak untuk gabung? Untuk gabung atau interview for example. Nah, itu udah kita siapkan toolsnya. Tapi again, HR apakah langsung mengerti? Tidak, Coach. HR karena kebiasa dengan gaya lama, dengan platform lama, dia bilang, nunggu. Mereka nunggu. Pasif. Betul. Ntar aja nunggu. Terus tiba-tiba telepon ke Top Career. Pak Bayu, Bu Diana, ini kenapa kok kandidatnya sedikit? Saya bilang, banyak, Pak, kandidatnya. Enggak, ini dikit. Oke, coba diklik di
folder yang sebelah kanan, Coba klik berapa banyak kandidat lainnya, ada berapa banyak. Begitu dibuka, Pak Bayu ini serius 1.200. Nah, silakan Bapak telepon. Itu terbukti. Banyak klien kita yang complaining ke kita karena belum terbiasa dengan yang kita punya. Kita rutin, kita training mereka. Cuma kadang-kadang mereka nggak aware. Ternyata tuh ada intan berlian di dalam platformnya gitu. Nah, itu teman-teman ya, di luar sana kalau Anda bilang katanya susah cari pekerjaan, itu semuanya adalah mitos. Iya, betul. Kalau menemukan partner yang tepat ini akan mengantarkan karyawan yang Anda mau ke depan pintu Anda. Itu keren banget. Iya. Dan ini ada di Top Karir. Betul. Nah, ini saya mau pinjam kameranya ya. Nah, ini adalah hasil produk Top Karir. Tuh. Jadi teman-teman yang tadi teman-teman lihat adalah orang-orang yang ikutan masuk Top Karir, Iya. lalu diberikan ke Top Coach Indonesia, lalu kita rekrut. Dan sebetulnya kalau kita mau terima waktu itu ada sekitar 4 sampai 5 orang yang bagus-bagus. Jadi ini adalah top of the top ya, core of the core. Intinya inti. Krim de la krim ya. Krim de la krim ini benar-benar dapat orang-orang yang benar-benar terbaik, dan saya setuju karena dikasih kita dibantuin untuk mensortir. Iya. Ini loh, kalau mau prioritas ini orang bagus-bagus dan emang benar-benar pas, cocok. Jadi by the way, ke Top Karir kemana? Mesti telepon mana? Topkarir.com ya. Iya, pokoknya kalau Top Karir simple, tinggal diakses ke webnya, itu di pojok kanan bawah, tinggal di message saja. Nah, itu 24 hours. Kalau biaya ya, Iya. kita mau jadi bagian dari Top Karir. Kalau di tempat lain, setahu saya itu setiap kali mau iklan harus bayar. Bayar, betul. Setiap kali mau iklan harus bayar. Betul. Nah, di Top Karir gimana sih? Kalau kita modelnya subscription, coach. Subscription. Subscription itu apa artinya subscription? Karena kita lihat model terbaru di dunia ini adalah model subscription. Iya, betul. Di mana-mana kita lihat Amazon Prime Video, Netflix, everything betul. itu mereka subscription dengan unlimited content. Betul. The ideas adalah ke sana. Kenapa? Karena buat kami nggak peduli kok mau si perusahaannya buka 1.000 lowongan 10.000, kita pakai tetap single price. Kalau tempat lain kan nggak per posting. Benar. Kenapa tujuannya? Tujuannya kalau makin banyak lowongan pekerjaannya yang ada di situ, makin banyak anak muda yang dapat kesempatan. Benar. Jadi ideasnya kita boleh bisnis tapi nggak boleh greedy lah. Betul. Jadi kita tetapkan pakai subscription. Kita 1 tahun tuh murah kok, cuma sekitar 9 sampai 12 juta lah. Kalau premium sih 12 juta lah. Ya, itu murah sekali. Tapi itu unlimited ya. Benar. Mau pasang 1.000 iklan per hari pun silakan. Betul. Itu setuju banget. Karena kan saya sudah pernah juga di beberapa tempat, dan jumlah orang yang melamar di Top Karir di compare dengan yang lain, jumlah yang melamar lebih banyak di Top Karir. Bisa dijelasin nggak kenapa? Jadi ada beberapa sebab. Ada 54.000, ada 29.000 sama yang cuma 5.000 biji. Jadi ada banyak sebab. Pertama, kita pakai sistem yang tadi. Jadi si job seeker-nya seperti sosial media. Kamu mau nggak profilnya di deliver ke employers? Ini membuat proses lebih cepat. Yang kedua adalah kita kasih rekomendasi juga. Jadi ini membuat lebih baik. Terus yang ketiga, tergantung perusahaannya. Jadi di kita itu kalau perusahaannya requirement-nya makin jelimet, kan makin spesifik ya. Saya mau misalnya for example lulusannya S1 dari universitas ini, maunya laki-laki, usianya sekian, tinggalnya di mana. Itu kan spesifik sekali ya. Benar. Makin spesifik pasti size makin kecil. Tapi yang saya bisa yakinkan adalah, ini saya mau geser sedikit stigmanya dulu, paradigma yang ada. Yaitu bukan berarti banyak-banyakan pelamar di dalam satu posisi yang lagi dibuka sama perusahaan. Betul. The ideas adalah kita coba deliver bukan berapa banyak, tapi yang berkualitas dan cocok dengan requirement-nya. Seringkali saya dapat, saya kan kasih masukan untuk sebelum ada Top Karir. Saya kasih ke si A lah, saya nggak sebut namanya ya, kena itu lagi. Kesini aja, karena saya juga pakai. Kebetulan saya juga banyak kerjasama dan saya pakai, memang ada efek. Tetapi untuk posisi tertentu dia susah sekali, misalnya posisi sales atau videographer, multimedia, web designer, itu susah sekali gitu. Nah akhirnya saya rekomen kan, kasih ke sini aja. Terus dia bilang, Coach, saya terima ribuan email, tapi sampah semua. Kok bisa sampah?
Saya telepon satu-satu, ditanya, kamu ngelamar di sini nggak? Enggak, saya nggak ngerasa ngelamar. Itu gimana caranya? Dia bilang gitu. Iya. Karena merasa bahwa kayaknya mereka asal doang, oportunis semua. Iya. Dan belum tentu benar-benar matching dengan kebutuhan kita. Betul. Masa saya cari sales, saya tanya, kamu nyari lowongan apa? Saya cari admin, dia nggak nyambung nih, gitu. Dia nggak nyambung nih. Nah akhirnya membuat si customer kita, klien-klien kita merasa kita back to normal aja deh. Akhirnya mereka pakai apa? Manual, nyari orangnya manual. Nah ketika kita rubah ke Top Karir, saya share ke Top Karir, nih coba Top Karir, bener. Saya bilang kalau saya nggak menikmati, kalau saya nggak coba dan saya nggak dapat manfaat, kalian jangan pakai. Tapi saya sudah dapat manfaat, kalian coba-coba. Dan benar-benar berhasil. Makanya saya penasaran nih, ini bosnya siapa sih? Gitu. Bosnya siapa sih? Nah, Mas Bayu ceritain dong program Top Karir yang paling dicari oleh job seeker. Oh, by the way, tadi Mas Bayu cerita mengenai artificial intelligence. Jadi ternyata Top Karir sudah menggunakan artificial intelligence. Lagi kita terus kembangkan lagi ya. Dan itu semua in-house. Itu in-house. Kita in-house. Ada 13 engineer yang ada di sini. 13 engineer. Jadi mereka juga mencari company-nya yang membutuhkan karyawan. Lagi cari karyawan lah. Terus sama mencari membantu job seeker untuk menemukan pekerjaan yang paling pas. Jadi ini matchingnya bagus. Nah, boleh nggak cerita tentang kasus anak UI yang minta gaji 8 juta, yang akhirnya membuat jagat maya ramai. Sebetulnya jagat maya ramai, tapi sekaligus juga sebetulnya ini sangat serius juga buat perusahaan. Karena teman-teman di luar sana, kalau Anda punya karyawan, tahu nggak mereka curhatnya sama siapa? Tahu nggak curhatnya sama siapa? Curhatnya sama sosial media. Dan tahu nggak siapa yang akan mempengaruhi mereka? Itu menurut saya sangat-sangat serius sekali. Kenapa? Begitu ada yang bilang, aduh, nggak enak banget nih, masa telat dikit langsung kena denda. Ya kan? Iya, betul, gitu betul, kan? betul. Atau misalnya biasa aja kali, cuma salah dikit doang, teriak-teriak kayak sama maling misalnya. Kan ada orang kayak gitu ya. Betul. Lalu diresponlah oleh teman-temannya, diresponlah oleh orang-orang yang entah kenal entah nggak kenal, lalu reaksinya adalah lu keluar aja, resign aja, atau mungkin protes aja, diajarkan sesuatu yang menurut saya tidak cocok karena nggak ngerti sikonnya. Nah, gimana Top Karir menghadapi case-case seperti itu? Nah, jadi ini pas banget pertanyaannya, Coach. Jadi 2018 tuh kita research secara mendalam, terutama sama tim-tim millennials nih. Coba kita research angle apa yang ini. Terus ada satu temuan yang menarik, fenomena di mana anak-anak muda itu kebiasaan bercerita di sosial media. Kayak tadi case-nya ditawarin gaji 8 juta terus kemudian ditolak. Kalau dalam porsi itu saya bilang dia nggak salah. Dia itu mengeluarkan ekspektasinya, boleh aja dia punya ekspektasi gaji 100 juta, 200 juta boleh aja. Itu sah-sah aja kok. Yang problem adalah ketika dia bercerita itu di ranah sosial media. Dan yang lebih menyeramkan menurut saya lah, ininya ya, dari angle saya ya. Dia membuat statement, kemudian dijudge sama satu Indonesia. Iya, benar. Kalau saya dulu, umur 20 tahun gitu ya, dibegitukan, mungkin ya saya bisa killing myself kali. Stres juga ya. Karena itu bukan stres lagi tuh udah another form of bullying sebenarnya ya. Itu bullying yang dilakukan berjamaah dan itu jumlahnya nggak sedikit. Coba bayangin. Padahal dia cuma mengeluarkan statement, harapan dan ekspektasinya dia. Nah, dari situlah teman-teman di internal tuh bilang, Mas Bayu, ini kita harus buat satu platform, satu fitur yang bisa bantu anak-anak ini. Terus saya bilang, yaudah kerjain aja. Waktu itu nggak jadi prioritas, Coach. Sampai kejadian ini terjadi. Begitu terjadi saya bilang, guys, let's do this for priority. Karena udah gawat nih. Kenapa? Kasihan tuh anak. Akhirnya kita launching satu platform, satu fitur namanya Top Karir Clinic. Top Karir Clinic. Oh, itu yang cerita Top Karir Clinic. Iya, Top Karir Clinic. Jadi Top Karir Clinic itu apa sih sebenarnya? Top Karir Clinic adalah satu fitur di aplikasi kita yang si pencari kerja atau job seeker atau anak muda Indonesia itu bisa ngelakuin konsultasi secara langsung, jadi peer to peer. Jadi satu lawan satu gitu ya. Nah, kalau Halodoc kan sama dokter. Kalau ini dia bisa bicara pertama tentang karirnya dia.
bisa tentang psikologinya dia. Misalnya dia lagi bermasalah sama orang tuanya, atau gurunya di sekolah, atau dosennya, atau siapapun. Dia bisa bercerita pada orang yang tepat, sehingga si psikolognya bisa bantu. Solusinya pun jauh lebih positif. Positif dan konkret. Betul. Nah, terus yang lebih penting lagi kita buat platformnya. Tadinya kan teman-teman bilang, Mas, gimana kalau kita buat itu bisa video call segala macam? Saya bilang, jangan. Step by step ya. Pertama step by step, tapi yang paling concern adalah kita ngelihat bahwa si anak-anak ini butuh privacy. Jadi waktu itu kenapa nggak pakai video? Saya bilang sama teman-teman, guys, ini kita bantu mereka supaya mereka bisa dapat privacy. Jadi ya udah pakai chat aja, tapi bisa kirim send out gambar. Jadi misalnya dia mau foto for example apa gitu, jadi bisa dia send out gambar juga. Nah, kita buat ini impinya ke sana. Jadi nggak konsultasi cuma psikologi aja, ada konsultasi karir, bahkan juga konten dan kreatif. Jadi misalnya saya pengen jadi YouTuber, nggak tahu caranya, gimana caranya. Nah, itu dia bisa konsultasi dengan expertnya. Kita ada Tommy Lim di sana, tim Tuan. Dia bisa bantu anak-anak muda untuk kalau berpikir jadi YouTuber tuh gimana sih caranya gitu ya. Nah, ide-ide itu kita capture, kita eksekusi di Top Career Clinic dengan ekspektasi ya kita kombinasikan lah antara apa yang kita bisa contribute terhadap bangsa ini, tapi di saat yang sama ya kita bisa juga mengembangkan bisnis. Dan Top Career Clinic sudah jalan kan? Sudah jalan. Dan apa respons dari orang yang by the way saya mau tahu ininya nih. Si kan ada anak-anak kerjanya. Ya. Dan ada mentornya dong. Betul. Nah, siapa expertnya? Nah, kalau expertnya mungkin kameranya bisa belokin nih ya. Kita lihat expertnya ya. Jadi ini namanya Top Career Clinic ya. Nah, ini kita bisa cuma 10.000 perak. 10.000 untuk 6 bulan. Jadi cuma 10.000 untuk 6 bulan dan itu unlimited ya. Sebenarnya sih ya kalau bisa semurah mungkin ya ini yang paling murah yang kita bisa lakukan. Nah, kita bisa konsultasi itu ada 3. Ya. Ada karir, ada bisnis, sama kreatif. Tommy Lim tuh? Ada Tommy Lim. Jadi di kreatif itu bisa discuss sama Tommy Lim. Jadi keren. Kapan lagi bisa ngobrol sama Tommy Lim kan? Keren. Terus mau bicara karir, wah ini tinggal bicara nih. Ini rata-rata adalah profesional ya? Profesional dan levelnya memang rata-rata sangat tinggi. Ada direktur operasional. Ya, ada Mas Riki, ya kan? Ada Pak Denny Sambo, terus ada Bu Kartika Akbaria. Grab. Wow. Ini people operation buat bisnis, buat headnya lah. Dia yang handle semua talent, marketing segala macam. Jadi memang kita coba provide ini pilihan-pilihannya. Dari bisnis juga kita nih. Ini belum semuanya. Ini ada by the way ada Mas Peter juga. Keren. Jadi ada Mas Peter juga. Jadi upcoming masih banyak. Kita total itu ada 50 expert tapi belum semuanya naik. Upcoming mungkin around ya 2 mingguan lagi lah. Dan mereka akan atur jadwal lalu kemudian akan membuat kayak buka pertanyaan. Betul. Jadi lalu kemudian benar-benar one on one berarti ya? One on one. Jadi misalnya gini. Nah, ini profilnya. Ini my partner, ini juga founder dari Top Career, Diana. Jadi ada profilnya, terus kemudian ada video tentang si Diananya sendiri. Nah, kita bisa pilih jadwalnya mau tanggal berapa nih? Tanggal 1, 2, 3, terus mau jam berapa? Oke. Nanti kalau sudah, tinggal lanjut pilih. Gile, keren banget. Jadi idenya sederhana sih sebenarnya, gimana kita mendeliver para expert ini bisa bantu anak muda juga. Bener. Dan expert-expert di sini mereka yang sangat antusias sekali. Berarti sebetulnya corporate bisa mensponsori karyawannya. Yes. Untuk mendownload Top Career ini, lalu memberikan added value. Betul. Kalau bukannya nggak percaya, tapi kalau kamu pengen mendapatkan other perspektif, iya, bisa lah sini ngomong daripada ke sosial media. Dan itu betul-betul seharusnya diarahkan oleh perusahaan. Iya, dan ini kan biayanya sangat murah sekali. Jadi memang idenya dari kita adalah gimana sebenarnya yang kita punya ini bisa kita deliver ke bangsa ini, tapi dengan cara yang mungkin ada beberapa hal memang harus diintervensi, Coach. Betul. Kayak kondisi fenomena orang curhat di sosial media. Kita nggak bisa salahkan karena memang kondisinya seperti itu. Yang kita bisa lakukan adalah intervensinya. Benar. Kita make some movement
dan lakukan sesuatu. Dan akhirnya kan sebetulnya nggak dapat solusi juga kalau di sosial media. Iya, kalau di sosial media itu Dia cuma dapat exposure, iya, dia dapat perhatian, tapi nobody can expect betul, exposure ini akan menyebabkan bullying betul, atau akan menyebabkan pujian, iya. gitu. Dan kalau memang mereka benar-benar serius dengan pekerjaan mereka, ini adalah salah satu tempat yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini perusahaan perlu sekali sih sebenarnya. Wow. So, Mas Bayu, ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman di luar sana tentang gimana cara membangun HR yang efektif? Efektif. Khususnya adalah untuk teman-teman generasi milenial. Oke. Gitu. Silakan. Nah, oke, jadi kalau bicara tentang generasi milenial, saya sih punya sudut pandang seperti ini. HR yang modern adalah HR yang terbuka. Jadi harus terbuka, Coach. Ya. Terbuka dari apa? Terbuka informasinya, terbuka juga dengan feedback. Kadang-kadang banyak organisasi bilang HR-nya, saya tuh pingin mendengar feedback dari karyawan, tapi karena yang difigurkan HR itu sebagai polisinya perusahaan, karyawan jadi ketakutan kalau mau komen sesuatu gitu. Nah, HR yang harus apa namanya lebih outgoing sama karyawan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus petakan ekspektasi. Makanya memang penting organization development itu juga mendeliver sebuah ekspektasi di sana. Ya. Jadi kita harus ngerti ekspektasinya mereka. Millennials itu ekspektasinya apa sih? Apakah mereka tuh very specific cuma cari hura-hura di kantor? Enggak kok. Mereka banyak yang bisa kita gali. Jadi memang harus ekspektasinya kita dengar. Yang ketiga adalah memang yang penting juga diantaranya adalah gimana HR bisa membuat ekosistem yang kuat di perusahaan supaya nih si millennials ini ada tempat. Makanya banyak sekarang kalau di luar negeri kantornya ada tempat main biliar, ada tempat main bola. Bukan karena apa? Karena itu adalah bagian dari untuk relaksasi sekaligus juga sebenarnya menyalurkan energinya mereka. Benar. Karena millennials itu energinya luar biasa. Nah, terus yang terakhir adalah gimana bisa mengutilisasi mereka melalui kanal yang tepat sebenarnya. Saya bisa pastikan melalui Top Career ini bisa di-deliver sebenarnya. Jadi mencari kandidat yang berkualitas, sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan dari perusahaan bisa melalui Top Career. Keren. Gitu. Kalau mau telepon kemana? Pokoknya langsung online aja. Langsung online. Topcareer.com. Topcareer.com, di bawah tinggal klik saya mau pasang iklan, langsung ditelepon. Nanti kita yang telepon. Keren. So, thank you so much, Mas Bayu. Terima kasih banyak. Sangat banyak sekali manfaat yang kita dapat hari ini, terutama adalah kalau Anda sering kali merasa susah cari karyawan. Coba tes murah meriah, dan ini menjamin kita tidak lagi ada istilah cari karyawan susah. Thank you so much. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach